Ayo, masih ingat? Ini di demografi juga ada. Halo, ada suaranya nih? Mana cuma 33 orang lagi. Tadi yang izin rasio hanya 2 orang. Di sana Maaf, apa? TX besar. maaf Ibu, sepertinya saya juga udah mulai tidak ingat Ibu. Maaf Ibu. Suaranya apa? Jumlah orang yang hidup bukan Bu? Total jumlah yang hidup Bu. Iya, dari mana? Totalnya harus lengkap dong. Ini kan TX. Jumlah orang yang berumur X tahun atau lebih. Ini kan sigma L ya. Berarti kan ini artinya kalau ini TX, ini LX, L besar ya, ditambah LX plus 1, ditambah LX plus 2, ditambah ya sampai selesai. Tapi dimulai jumlahnya dari umur orang yang berumur X. Ya, bisa dilihat di bawah, bisa dilihat di apa namanya? Di demografi ya. Oke, jangan dilupakan ini. Nanti ada soal-soal yang menyangkut ini. Nah, kalau kita menggunakan interpolasi eksponensial, maka ininya adalah A kali B pangkat S. Kalau S-nya 0, kita punya LX-nya itu sama dengan A. Kalau S-nya 1, maka B-nya adalah LX plus 1 dibagi LX. Ini mudah. Ini semua sudah pernah sebetulnya. Ini semacam rangkuman ya. Terus sampai bawah diurai-uraikan asal ini apa dipegang untuk interpolasi eksponensial. Ke bawahnya ya bisa diikuti ya. Kemudian yang penting itu adalah ininya apa, kemudian kemudian ininya nih. Ini aja satu dipegang ya, SPX sama SPX misalkan dipegang, nanti yang ke bawahnya bisa diikuti. Kalau mau dihafal semua repot ya. Ini masih lanjut ke interpolasi eksponensial yang ini ya. Ini AX-nya seperti ini. Ini MX, MX-nya itu kan central rate, TX-nya masih sama seperti ini ya. Sekarang kalau interpolasi hiperbolik atau Balducci, artinya 1 dibagi A plus BS. Kalau S-nya 0 berarti hanya 1 per LX. Kalau S-nya 1, maka LX-nya adalah ini, B-nya ini. Ikuti terus ke bawah sama. Ya. Jadi hanya dipegang awalnya dulu saja ini. Ke bawahnya diikuti. Ya. Kemudian selanjutnya nih masih nyambung yang hiperbolik Balducci. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini apa sih? Ini apa? Bentuk apa? Fungsi densitas. SPX mu X plus S. Jangan lupa, ya ini sebetulnya fungsi densitas dari suatu variabel acak. Ya. Nah, kita punya hal seperti ini. Ini X plus S-nya kalau mengikuti apa nih? Tadi sudah kan di bawah, di atas ya. Yang ini hiperbolik. Jadi ini masih cerita hiperbolik ke sini. X-nya ini ya. Jadi ini sebetulnya satu hal kuncinya dari sinilah sampai sini ke bawah diuraikan satu persatu. Uraikan satu persatu, ya jadilah seperti ini rangkumannya. Ya, jadi saya berikan rangkumannya seperti ini. Ujung-ujungnya kalau Anda mau coba satu-satu ya bisa. Jadi tapi kalau ini kan sudah terurai dengan lengkap, ya. X-nya. Nah, kemudian momen kembali lagi semua sudah hafal. Momen pertama itu berarti kan ekspektasi. X kali fungsi densitas atau sama dengan nilai dari survivalnya. Ini ekspektasi dari X kuadrat, jadi kita bisa membentuk varian X. Ini bentuk mediannya, ya. Nah, kalau kita punya distribusi uniform, ini semua sudah hafal, ini sudah harus hafal ya. Jangan dicoba lagi dicari, lama lagi nantinya. Uniform dengan eksponensial itu sudah menjadi contoh kasus di aktuaria
Tapi selanjutnya yang dipakai adalah Gompers, Magham, atau Weibull. Ya. Ini juga eksponensial selalu dipakai sebagai contoh lah. Tapi pada kenyataannya yang dipakai selalu Gompers ya dalam produk atau apapun yang dipakai ini ya. Gompers seperti ini. Ini juga semua kan hanya ringkasan ya. Nah, ini ada satu tambahan. Kalau ada suatu bentuk statistik seperti ini, ya Y-nya seperti ini, kita gunakan transformasi linear untuk mencari kalau Y-nya bagaimana bentuknya akar X. Atau bagaimana bentuknya Y sama dengan 1/X. Nah, untuk mencari ini, gunakanlah deret Taylor. Ya, ini deretnya, ujung-ujungnya adalah ekspektasinya seperti ini. Tentu ini ada beberapa lompatan. Ya, kalau ini sudah langsung. Kemudian lanjut lagi ke ini adalah sudah kalau kita lihat ke berapa besar delta X-nya. Ya, mulai dari atas ini semua umum. Nah, ke sini baru kita lihat. Untuk force of mortality, bagaimana kalau delta X-nya 1, tentu ini semua sudah hafal. Kalau delta X-nya sama dengan setengah, maka bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian, artinya kita perumum, maka dapatlah kita bentuk seperti ini. Kalau kita limitkan, ternyata hasilnya adalah sama dengan force of mortality itu sendiri. Ya. Kemudian sekarang fx-nya, ya kita punya fx seperti ini, telusuri dari atas, ujung-ujungnya adalah ini, orang yang baru lahir, peluang dari orang yang baru lahir saat kemudian dia meninggal, ya ujung-ujungnya apa? Ini dia 1, artinya apa? Ini adalah fungsi densitas. Kembali ke mana tadi? Mana ya? Tadi, ya, kok jadi ngilang ya? Nah, ini. Dari sini, ini bisa lari-lari kemana dulu untuk menentukan L, ya, momen, kemudian berdasarkan macam-macam distribusi. Nah, ternyata kita dari bentuk yang tadi, ya, kita bisa membuktikan bahwa ini adalah fungsi densitas, karena harus sama dengan 1. Dengan ureanya ini. Ekspektasinya ini dia. Ekspektasi kuadrat ini. Ya, variasinya adalah ini. Jadi kita punya satu notasi yang namanya Y0. Ya, kita misalkan di sini ada Y0 adalah ini. S. Ya. Sehingga kita punya varian dari X-nya adalah ini bentuknya. Ini adalah ekspektasi X-nya, ekspektasi X kuadratnya adalah ini adalah varian X-nya. Nanti ada contoh di bawah, ya. Ada contoh di bawah. Ini adalah PDF bersyarat, ya. Kemudian ini juga semua sebenarnya masih pengulangan dari atas ya. Kita lihat S ini. Nah, sekarang kenapa muncul S? S-nya apa? S-nya adalah ini. Kalau baca ini kita apa? Expect dari S. S-nya kan berarti varga acak. Ini adalah fungsi densitas. Ya, ekspektasinya ini. Kalau ini diselesaikan, maka kita dapat ini. Ya, ini ekspektasi S kuadratnya. Kemudian ini varian S. Ya. Lanjut untuk central rate. Central rate perumusannya adalah ini. Ini menyangkut L untuk seorang berusia X tahun kemudian. Ini TX-nya. Ya. Ini udah mau akhir lagi nih. Nanti untuk melihat beberapa perumusan di sini ada contoh di bawah ya. Nah, berdasarkan exposure ini ya antara 0 sampai 1, S-nya itu kan survival ya. Nah, besaran aktuari yang dapat dinyatakan dalam SX itu dapat dinyatakan dalam
ini. Jadi survival dapat dinyatakan dalam jumlah orang yang hidup antara X sampai X plus 1. Maka X-nya balik lagi ke sini. Ya. Nah, jadi itu semua adalah rangkuman, sampai ini juga semua sama. Ini artinya apa? Banyak yang meninggal pada usia X plus S. Ini kan sejumlah orang ya kan? Ini adalah laju meninggal saat kemudian. Ya, pada usia L plus L, X plus S plus 1. Nah, kan di sini ada 1 kan. Ya, jadi banyak yang meninggal pada usia X plus S. Ini artinya ini. Kemudian ini kalau dikalikan S, ya artinya banyak tahun hidup dari individu yang meninggal, yang sudah dijalani. Kalau ini adalah total banyaknya tahun dari individu yang meninggal dalam ini. Ini artinya. Ya, kalau individu meninggal memberikan kontribusi hanya sampai tanggal dia meninggal. Ya. Nah, ini terus semua keterangan-keterangan bisa dibaca oleh Anda ya. Nah, ini adalah terakhir adalah hubungan antara QX dengan NMX. Tadi kan di atas sudah ada NX ya. Kalau kita hubungkan, kita punya satu notasi lagi yaitu Fx ya. F di sini bukan fungsi densitas ya. Tapi Fx ini muncul dari adanya hubungan NQX dan NMX. Notasinya adalah ini. Ini kalau dalam 1 tahun kemudian, ini kalau dalam N tahun kemudian. Nah, agar terbayang, coba sekarang ini ada 3 soal dikerjakan. Ya, tiap orang mengerjakan semua, tapi nanti coba hasil yang apa yang sudah Anda kerjakan, coba difoto, tampilkan di sini. Jadi tiap orang bisa mau mengerjakan yang mana dulu saja. Mau yang ini dulu nomor 1 boleh, siapa aja boleh. Ada apa namanya, lengkapi dulu ini semua, nanti hitung ininya. Nomor 2, nah ini sebetulnya tugas yang kemarin ya. Ada yang protes ke saya, ada yang nanya, Bu hasilnya negatif, si apa namanya, si ininya, fungsi densitasnya kok negatif, memang negatif karena kemarin saya ini menggunakan angka 0,9, di sini juga batasnya sampai 90. Kalau ini pakai sampai 100 juga masih negatif. Yang betul adalah ini. Coba kerjakan ini, yang kemarin mengerjakan kan sudah ada nih, tinggal dilihat angkanya diganti, ini dulu 9 ya, sekarang jadi 8. Hitung ini. Nanti ada menghitung varian S. Varian S kan harus yang di atas, tadi kan ada di atas. Ya, caranya bagaimana? Anda coba dulu, nanti kita bahas. Saya bahas. Yang ketiga ini, ya, kita punya fungsi survival seperti ini. Kemudian kalau radiksnya 100.000 dan ternyata L 35-nya sekian, berapa nilai W, berapa peluang 2 hal ini cari. Yuk, silakan dikerjakan satu-satu, siapa yang mau, nanti saya lihat kita bahas. Hari ini harus selesai ini semua ya. Minggu depan kita kuis yang pertama ya. Kalau kalian misalkan punya Wacom atau punya tablet yang bisa nyambung ke sini, kemudian langsung ditulis di sana, boleh. Sekarang siapa aja boleh bebas. Ya, saya tunggu ya.
Apa? Siapa yang mau coba? Yang sudah mengerjakan satu-satu? Ayo, Genta, Gustav, Tisa, Raihan, Elizabeth, Jonathan. Tadi ada di live ya, bisa diambil. Saya stop share. Nih, dari sekian banyak, Yang 34 orang. 2B, Jadwalnya 44, nih nggak tahu kemana nih yang lain. Ibu. Halo, Jadi Bu. nanti yang isi absen yang terlihat 35 ya. Ya, Sandi mau coba Yang 2B itu 60 bukan ya, Bu? apa? Yang 2B, Sony coba EX itu hasilnya 60. X yang mana? Yang nomor 2, Bu. Ekspektasi. Ya, ekspektasi X, Bu. Ekspektasi. Oh, nomor 2. Coba Betul, di apa namanya di foto biar yang lain juga lihat. dikirim di grup aja, Bu. Nomor 2 ya. Ya, Bu. Betul 60. Karena kan fungsi densitasnya tidak minus ya. Ibu mau bertanya, Bu. Ya, Itu yang nomor satu yang tabel ya. itu SX-nya bagaimana? Gimana Bu dapatnya? Apanya SX-nya? Ya kan dicari. Kalau dari sekelompok orang pertama kali itu artinya berapa yang hidupnya? Apa peluang hidup dari seluruh orang di saat pertama berarti berapa? Apa, Dari Bu? graf Oh, dari udah LX-nya, Bu. tidak perlu Oh, dicari. dari LX-nya, Bu. Iya, Oh, ya kita baik, kan Bu. kita hanya punya X dengan PX. Kita cari ini kan, betul kan? Kalau dari satu sekelompok orang mempunyai peluang hidup seperti ini, di saat di awal, ini angkanya berapa? Nggak usah dicari, ini berapa angkanya? 1, Bu. 1, iya betul. Betul, 1. Oh, iya, Bu, betul 1. Ini tinggal ngikuti tergantung dari peluang ini gitu. Ya baik, Ibu. Dicoba dulu. Makasih, Bu. Yuk. Artinya kan kalau S0 itu kan udah pasti 1 ya. Karena kenapa 1 coba? S0 itu apa definisinya? Rumusnya. Ini S0 itu sama dengan SX itu definisinya apa ya? Ayo. Kemungkinan seseorang berumur X akan hidup 1 tahun Bukan. lagi. Iya, itu definisi, tapi rumusnya apa? Berdasarkan yang sudah kalian ketahui, SX itu apa? 1 min FX, Bu. Hmm? L 1 min dibagi FX. L apa dibagi L apa? SX itu berarti L apa dibagi L apa? LX plus T dibagi LX, Bu. SX itu kan LX dibagi L L0, Bu. L0. Oh, SX itu LX dibagi L0. Sekarang kalau X-nya 0 berarti S0 itu L0 dibagi L. Jadi 1 gitu.
Pesan kapan? Apa? Kalau S0-nya 1, berarti S1 gimana? S1 itu berarti L1 per berdasarkan, L0, Bu. kenapa? L1 per L0, Bu. Iya. Berapa nilai berapa nilai L0? L0-nya kan ada, radiknya 100.000. Radiknya 10.000. Kemudian L1-nya berapa? 9.500, Ya, Bu. berarti L1-nya kita cari dulu. Jadi rumus apa? Dari rumus apakah? Saya nyarinya pakai SX dulu. Tadi kita nyari S0 dulu. SX itu kan garis besarnya ini sama dengan LX dibagi L0. Jadi kalau S untuk 0, ya berarti kan ini L0 per L0 sama dengan 1. Gitu aja. S1 berarti LX dibagi L0. Ya cari dulu sekarang. L1, sorry, ini S1. Kok nggak berhapus ya? Ya, lupa lagi ngehapus yang mana ini tadi. Oh, kehapus semua. Ini berarti L1 dibagi 0. Kita cari apa dulu? Nah, ingat aja PX sama dengan X plus 1 dibagi LX. Nah, artinya di sini kalau L1 sama dengan L1 adalah, atau dari sini dulu, P apa ya? P0 sama dengan L1 dibagi L0. Berarti L1-nya sama dengan P0 kali L0. Itu selanjutnya. Kalau udah punya ini, kita punya ada X-nya. Nanti S2, cari lagi beruntun. Berarti L2 dibagi L0. Ini sama dengan P1 L1 dibagi L0. P1
L1-nya kan P0 kali L0 dibagi L0. Jadi sama saja dengan P1 kali P0. Udah, ikuti terus. Lengkapi. Kalau D kan tinggal mengurangi dari LX dengan LX sebelumnya. Ya kan? Sudah lengkap? Untuk DX itu ngurangin dari LX sebelumnya Kedengeran? atau dari radix awal? Kurang keras. Apa? Kalau DX itu per tahunnya kita kurangin sama radix awal atau Ini, kan dikurangin? DX itu kan selisih antara ini ya kan? Kalau ini antara selisih ini kan satu kan, dari 0 ke 1, 1, dari 1 ke 2, 2, dari 2 ke 3, semua masing-masing selisihnya 1, berarti di sini kan 1, makanya ini nggak ditulis 1 di sini. Kenapa? Karena ini kan selisihnya per 1 tahun. Berarti kalau tadi LX-nya berapa di sini? 10.000 kan? Ini X0 itu sama dengan 1, maka L0-nya 10.000, kan ini kan 10.000. Nah, kita harus cari dulu peluang yang matinya berapa ya? Gimana caranya lihatnya? Yo. Di sini tadi XX-nya, XX-nya. S0-nya kan 1. Di sini berapa? Jadinya? Di bawahnya Saya cari. Tadi sudah 0,9. dihitung belum ini? 0,95. 0,95. Ya, kalau ini sudah dapat, ini udah dapat, nyari D-nya kan tinggal DX di LX itu, DX itu kan sama dengan kok banyak ini. DX itu ya pakai ini aja, sama dengan LX dikurang LX plus 1 kan gitu. Untuk tiap DX. Dari sini, kalau dari sini dapat L1 ya. Ya kan? LX plus 1 sama dengan apa? PX kali LX. Jadi kalau kita mau cari L1, ini gimana sih? Kita mau cari L1 berarti 1 sama dengan P0 kali L0. P0 kan udah punya. L0 P0-nya kan berapa tadi? 95. L0-nya kan 10.000. Ya kan? Berapa? Di L2-nya. Berarti kan P1 kali L1. P1-nya 0, berapa? 82. L1-nya dapat dari sini. Gitu, berlanjut terus. Ada yang sudah selesai? Mau nanya, Bu. Kenapa? Kalau yang nomor ini ada 3Q2 kan, Bu? Jadi peluang orang yang berumur 2 tahun mati 3 tahun kemudian. Itu yang kan cari itu. ada L5 cari itu. 3D0. Cari 3D0. Bukan, Bu, 3Q2. Oh, 3Q2. Kalau 3Q2 itu kan sama saja dengan yang 3D0 udah ya. Yang 3D0 sini aja. Nih. 3D0 berarti dari yang nomor pertama ya. 3D0 itu kan ini mudah ya, sama dengan L0 dikurang L3. Kan cukup begitu. Kalau yang kedua berapa? 2Q1. 2Q1 ini apa?
sama dengan 1 min 2, 1. Sama dengan 1 dikurang L3 dibagi L1. Nah, ini kan semuanya angkanya udah ada. 1 dikurang, udah dapat kan dari hasil perhitungan. Sekarang yang mana yang 3Q2 ya? 3Q2 ini gimana? Ini sama saja dengan 1 dikurang 3P2. Sama dengan 1. Kalau 3P2 kan berarti L5 dibagi L3 apa L2? L2, Bu. L2. Sama dengan 1 dikurang L5 udah nggak ada ya? Udah habis Iya, ya? kalau kayak gitu berarti kita L5. tulis L5-nya 0 gitu. Iya, dibagi L2-nya punya. Jadi akhirnya sama dengan 1. Udah Oh, nggak ada kan, memastikan, Bu. udah habis. Berarti Tidak terdefinisi. berarti kalau misalnya kita punya kan ini cuma sampai 4 ya, Bu, yang ada Iya. peluang kematiannya. Terus kalau makin ke bawah berarti LX-nya kita anggap 0 aja gitu. Iya, udah ya kalau hanya kita punya hanya seperti ini, mana tadi? Kita punya hanya peluang yang sampai sini ya nggak usah nyari terus sampai ke bawah. Ini udah habis di sini peluangnya. Makanya ini sampai sini nggak nyari lagi untuk yang 5, 6 karena ini udah habis stop di sini 0. Gitu. Ya, nomor 2 gimana? Ya, sama-sama. Nomor 2 dan 3 ya, siapa mau duluan? Lebih atau nomor 3 dulu, kalau nomor 3 lebih pendek ya, kalau nomor 2 agak panjang. Punya Sandi sudah betul. Untuk yang ekspektasi X ya, artinya X-nya juga udah dapat.
Sekarang varian X-nya nanti disambung 3 hal ini yang baru yang belum pernah dikerjakan. Varian X-nya didapat? Ya, nomor 2 siapa? Variansnya dulu sebelum ke ini. Kalau nomor 3 mudah. Ada yang sudah mengerjakan nomor 3? Baru dapat yang A. Pak ya, tadi kemarin saya mengiyakan hari Jumat, sekarang bagian kan Jumatan yang laki-laki. Yang nomor 3 sudah siapa? Atau mau yang dapat cari varian X? Halo? Yang nomor 3A omeganya 62,5 bukan? 2,5 3A gimana maksudnya 62,5. W-nya jadi apanya? W-nya? Iya, omeganya Bu, W-nya. Oh, W itu apa sih omega di sini? Dalam setiap fungsi survival, omega itu berarti nilai tertinggi dari usia tertinggi. Nggak mungkin 2. 62,5 Bu. Bukan. Jadi untuk nomor 2 varian dan ini terus dikerjakan ya. Kalau nomor 3 kita kan punya ini nih, ya, punya ini. Kemudian kita punya ini kan SX-nya, ya. Kita punya L35. Nah, sekarang kita cari dulu jumlah orang yang 35 sama dengan 44.000 itu, kita kan harus mencari si nilai C nih. Benar nggak? C kan? Ya, ini L-nya 35, berarti X-nya 35. Coba. Ini X-nya 35, ini X-nya 35, kita punya L35-nya 44.000, punya L0-nya 100.000, dapat dong C-nya. C itu sebagai W-nya. Usia tertingginya. Ayo, itu petunjuknya. 90 bukan, Bu. Lagi. Ibu. 90 bukan, Bu. Yang Jawaban. sudah dapat kalian siapa? Siapa mengerjakan yang mana? Silakan. Ini C-nya harus dicari. C ini
representasikan sebagai W, nilai tertinggi dari suatu usia. L0-nya sekian, L35-nya sekian. Ini artinya kan pada usia 35 kan kita punya petunjuk itu. Berarti X ini adalah 35. Cari C-nya yang merepresentasikan W. Udah dapat? Tadi Jonathan mau jawab. Ya, 90 bukan ya Bu jawaban yang 3A. berapa? 90. Oke, silakan di apa? Di foto biar yang lain juga lihat, biar saya juga tahu siapa namanya. Soalnya di sini kan nggak kelihatan di layar saya, kecuali 2 device. Oke, betul 90. Hanya tinggal mengganti ini ya, X-nya di 35. L35 itu kan sama dengan L0 kali S. 35 bener nggak? Itu kan L35 yang sama dengan 45.000 itu akan sama dengan L0 di S35. X-nya 35, ini 35 yang dicari ya, C-nya dapatlah 90. Gitu. Nomor B-nya. Oke, Jonathan. Nomor B-nya siapa? Yang lain? Peluang? Survive. Dari lahir sampai usia 60 nih. Jadi mencari S berapa? Nomor B mencari S berapa? S60. Mudah banget nih, nanti nomor 3 harus dipikirkan. Nomor B-nya mudah, berarti S berapa yang kita cari? S60, Bu. Ya? S60. Nggak kedengeran? S berapa? S60, Bu. Iya, ini S60, berarti ini S60 yang dicari, Kak. S60. Ya, itu tinggal dicari ya, tinggal dihitung. Nomor C, biar cepat. Nomor C. Seorang berusia 10 akan mati antara usia 30 dan 45. Notasinya gimana? Notasinya bagaimana, Kak? X antara 30 dan 35 syarat 10 bukan? Jadi notasinya gimana? P dalam kurung kalau Q saya nggak tahu. Saya pakai notasinya P-nya. N garis M IX. Benar gak, Bu? Iya, jadi angkanya berapa? Oh. Usianya kan 10, berarti si X-nya kan 10 kan? Sekarang yang dicari peluang mati kan? Antara 30 dan 45. Berarti kan di sini I-nya yang 10 kan? Benar nggak? Yang sekarang Ya, hidup berusia 10 akan mati antara 30 sampai 45. Berarti di sini ya ada gini kan? Nah, di sini berapa? Di sini berapa? 20 sama 15 bukan? Materinya mulai umur 30 dari 10 ke 20 ke 30 kan? 20 kan? Di sininya 15, Bu. antara 30 sampai 45 berarti kan 15 ya. Nah, gitu. Wah, ini gimana? Oke, ini kan sebenarnya S30 dikurang
S 45 dibagi S berapa? S 10. Udah selesai. Lanjut nomor 2. Nomor 2 lanjut. Ya, sebagian mengerjakan nomor 2. Sekarang bagaimana soal tambahan untuk fraksional? Ini nggak kasih simpan ya. Nah, sekarang kalau misalkan diketahui nih ya, X sama dengan 0,1. Sekarang kalau asumsinya pakai ODD, cari berapa ya? Nah, setengah Q X plus sub 4. Ini gimana? Sebagian mengerjakan ya nomor 2. Yuk. Yang kalian siapa? Ada yang sudah selesai? Tahu Bu. Ya. Plot aja langsung. Berapa hasilnya variansnya? Lalu dari sekian 30 orang nih, tidak ada yang mencoba. Berapa variansi? Ya, memang agak panjang sih. Cari dulu kan parsial ya. Cari dulu X kuadrat, ekspektasi X kuadrat. Halo, keberjum apa nih? Saya tunggu, kan nanti harus mencari ini nih. Ini, kemudian varian S, dan 10M70. Kalau yang ini, artinya apa? Di sini kita harus mengasumsikan LX-nya ini, ya. Oh, di sini kurang ini. Apa namanya? Kurang pertanyaan. Ini LX-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita akan LX plus 1. Itu kan kalau ODD 1 min QX. Ya. Jadi kalau LX-nya sini 1, ya bisa aja nggak 1, 1000, 10 atau berapa lah. Kalau kita diberikan angka 1, ya berarti LX plus 1-nya sama dengan berapa nih? 1 dikurang, kok 1 dikurang? LX-nya 1, susah banget ini nulis, sama dengan 1 kali 1 min 0,1 sama dengan 0,9. Ya.
Berarti kalau 0,9 di sini kita punya dx berapa? Dx-nya berarti 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Kan dx itu kan Lx dikurang Lx plus baru ini. Terus apalagi yang dibutuhkan di sini? Lx plus 1/40. Artinya Lx dikurang X dikurang 1/4 dx. Itu kan udah dia gitu. Sama dengan Lx-nya 1 dikurang 1/4 dx1. Dx-nya 0,1 ya. Sama dengan berapa ini? 0, berapa ini? 1 dulu. 1/10. Berarti 1/40. 1 dikurang 1/40 berapa? 1 dikurang 1/40. Nggak enak banget ya. Pecahan jadi berapa? Desimal. 0,975, Bu. Berapa? 0,975, Bu. Nggak kedengaran. 1 dikurang 1/40 ya, Nita ya? Sama dengan 0,975. 0, berapa? 975, Bu. 975. Oke. Sekarang yang 3/4-nya cari. Kan dari sini kan ke sini 3/4. X plus 3/4. Berarti Lx dikurang 3/4 dx. 1 dikurang 3/4 kali 0,1. Berapa ini? 1 dikurang 3/40 ya? Berarti 37. 37/40 berapa? 0,925, Bu. 0,925. Terus berarti pertanyaannya setengah Q ya. Qx plus 1/4 sama dengan ini Lx plus 1/4 dikurang Lx plus 1/3 dibagi Lx plus 1/4. Ya udah ada hasilnya kan 0,975 dikurang 0,925 ini 975 dibagi 0,975 sama dengan ini. Udah dapat. Yang tadi gimana? Yang nomor 2, yo. Agak panjang tuh yang cari varian S-nya. Varian S sudah dapat belum? Varian X. Sudah dapatkah varian X-nya? Halo, kita mengerjakan varian X. Kita sudahi setengah 12 ya. Ada yang mau Jumatan. Ayo, maksud dari tadi nggak ada yang ngerjakan varian X? Kayaknya kalau pakai kalkulator langsung nggak hasilnya. Selama ada batas kalkulator gampang keluar nilainya.
Halo? Ini dari sekian banyak, lihat nih. Mulai dari Gabriel, Normala, Genta, sampai Erzano, Silva. Aduh, tak ada yang jawab. Ibu mau nanya, Bu. Ya, Sebenarnya kalau buat yang nomor 2, saya masih nyari yang FX-nya sih, Bu, tapi masih bingung. X-nya kan Itu gimana udah ya, Bu? dapat FX-nya, Bu. Tadi kan dari si siapa? Si mana? Ini. Sandi baru X-nya, Bu. Cari FX-nya. Iya, Bu. Nyari Dari FX-nya ya masih dia bingung. langsung dari. Kalau FX-nya sih ya, coba lihat ya. FX itu kan, FX itu kan sama dengan dari SX kan kita punya SX ya, berarti kan ini SX kan gitu. Ya, sama dengan tadi SX-nya berapa? Ini udah sini. Min D per DX ya, SX-nya itu kan tadi 4 ya. Angkanya sebentar. Cari SX dulu ya. SX itu kan L. X dibagi L. 0 kan? Benar Iya, Bu. nggak? Berarti kan di sini LX-nya kan 2.500 kali 64 dikurang 0. Aduh, kok gini ya, biarin ya. 8 ini ke bawahin dulu. 0,8 jelek amat. Nggak kebaca nanti. Nah, LX sebentar. Ini adalah 2.500 kali 64 dikurang 0,8 pangkat sepertiga gitu kan? Ini terlalu mepet. Gitu kan sepertiga. Ini pangkat ya, sorry ya. Pangkat sepertiga kan gitu, kurung. Ini kan SX itu kan, di sini SX itu sama dengan LX dibagi L0 kan? Ya berarti ini dibagi berapa L0-nya? L0-nya saya kurang ya. Di soalnya nggak ada L0 ya. L0-nya 10.000 bukan, Bu? Iya, 10.000. Nggak ditulis di sana ya, 10.000. Di yang lama ya. Nah, berarti ini kan, ini tinggal ini sama ini kan tinggal 1/4 di sininya ya. Berarti ini adalah minus D. Ya, SX-nya kan udah dapat ini nih. Ya, berarti ini sebentar. Ini udah dapat kan si SX-nya itu adalah 1/4 kali ini ya, 1/4. Berarti kalau ini kita turunkan minus ini dari berapa, dari sepertiga kan, jadi di sini 1/4 sepertiga 1/12 64 dikurang 0,8. X-nya tadi ini ketinggalan di sini, X-nya, sorry. X pangkat 1/3 dikurangi 1, berarti minus 2/3 kali ini terhadap X berarti 8/10. Ini FX-nya. Oh iya, kalian tadi karena ininya belum tahu dengan pasti berapa, kalau yang ekspektasi X kan bisa ambil dari X ya, oke. Berarti sekarang untuk ekspektasi X kuadrat bisa dicari dong. Ya. Ini berarti berapa nih ekspektasi X kuadrat? 12 dengan 8, ini kan bisa dipersingkat nih. Jadi berapa nih?
seperberapa? 8 coret dengan, aduh, sorry, merah lagi aja. Ini berarti dengan 8 dibagi 4, ini 2, dibagi 4, ini 3. Berarti 2/30 ya? Ya, sama dengan 2/30 itu kan sama dengan 1/15. Ini fungsinya berarti fungsi densitasnya 64 dikurangi 0,8. Ini maju-maju gimana sih? Pangkat 1. Minus 2/3. Nah, ini adalah fx-nya. Untuk dapat, kalau fx sudah dapat, nanti ekspektasi x kuadratnya pasti dapat. Ya kan? Ya, saya udah ngitung. Ini udah ya, nggak usah disimpan. Udah difoto. Ini apa lagi keluar? Ini gimana ngilanginnya? Escape. Biasa udah emak-emak gaptek. Udah difoto ini? Lah, nggak ada suara aja. Bingung Sudah, saya ngomong Bu. sendiri. Sudah, Bu. Yang ini. Turun. Nah, ini fx-nya. Dah. Sekarang lanjut nih, nggak akan saya simpan soalnya. Yuk. Nah. Saya udah ngitung loh. Kok disimpan? Yuk. No. Saya udah cari varian x-nya adalah ini, lumayan panjang sih. Saya langsung kasih akhirnya aja sebagai hint untuk kalian ya. F ini adalah angkanya itu 28.800 sampai kalian cari. Harus apa namanya, harus teliti ya hitungnya. 600 sama dengan 514,286. 286. Yes. Gede amat bulatnya. Sama dengan 514. Udah masa lewat saya ngitung-ngitung kayak gini. Cukup integral angka-angkanya nggak ada kalkulator lagi. Nah, berarti untuk mencari 0,70 ini kan sama dengan 1/L0 integral dari batasnya kan 70 sampai hingga Lx dx. Kita tahu Lx-nya udah tahu kan di sini bahwa Lx-nya itu sama dengan tadi kan 2.564 dikurang 0,8 x pangkat 1/3. Jadi di sini kita tahu bahwa L0-nya di sini aja langsung. L0-nya sama dengan 2.500 kali 64 per 0,8 kali cuci tangannya. 1/3. Ini sama dengan 10.000. Ini 6. Iya. Ini kan ini 0 ya. Ini saya hitung 10.000. Nah, baru sekarang ininya adalah ini berarti sama dengan berapa? 1/L0 berarti 1/10.000 ya. 0,000170 hingga ya ini tinggal dihitung aja. 64 dikurangi 0,8 x pangkat 1/3 dx.
Cari sendiri ini. Nah, saya udah ngitung nih hasilnya 7,5. Cek nanti oleh kalian. Kemudian T70. T70. Aduh, saya agak sakit perut nih. T70 berarti integral dari 70. Kan T70 itu berarti kan T70 tambah L70 tambah L71 tambah L72 gitu kan. Ini sama dengan 2594 dikurang 0,8x pangkat 1/3 dx. Ini sama ini kan sama aja, cuma ini ada pengali kan. Ini sama dengan kalau dihitung ini 37.500. Sekarang var-nya ada kan? Var-y itu var x. Var x itu apa? Ada di sini var x-nya. Mana tadi? Ini sorry. Ini kita cari, kita kan tadi sudah tahu T0-nya udah dapat. Terus apa namanya? Si L0-nya ada. Jadi bisa substitusi langsung. Ya. Gimana nih melanjutkannya? Kita cari sekarang, harus cari itu dulu, berarti kan ini nih. Mana tadi? Nih, Y0 dulu kan. Y70 ya. Berarti ini jangan dulu ke sini. Biar enggak. Oke, sekarang kita cari dulu Y70. Y70 itu sama dengan integral dari mulai 70 sampai batasnya. Batasnya gimana? E70. Batasnya gimana batasnya? Sampai tahingga, Bu. Bukan sampai tahingga ya, Bu? Di 70. Sebentar, kayaknya ada yang salah batasnya nih. S7. Batasnya berapa nih? puluh sampai 80, Bu. Sampai 80? Ya. Kenapa 80? Karena X-nya tertingginya 80. Berarti sampai 80. Dari TX-nya kan udah punya kita. Ya. TX. DX yang ini kan. Yang ini. Mana? Ya. Yang ini kan. Ya. Ini kalau kalian cari, ya ini cari berapa lah. Saya belum yang ini. Kemudian setelah itu baru var. Agak panjang mukanya, var S. Sama dengan, dia itu kan di ini, ada di sini. Ini ya. Aduh, sorry, ini saya nulis banget. 2 kali Y70 dibagi apa ya? L70. Ini kan dikurang oleh yang tadi di atas udah dapat tapi dikuadratkan. Nah, ini kan sama dengan ini.
tinggal di hasil ini dikuadratkan. Apalagi soalnya? Oh, M10, M70 gimana nih? M10, M70. Ini gimana 10, M70? Ya, kasih. M itu apa? Kaitannya kan dengan D dan L ya. Berarti 10 L besar, D kecil, L 70. Ini dibagi oleh 10 L 7. Ya, ini tinggal sama dengan, ini sama dengan kalau LD itu kan berarti L70 dikurangi L80. Yang L besarnya adalah T70 dikurangi T80. T70-nya udah ada. Harus dicari dulu T80. Oh, udah dapat gitu. Makanya agak panjang soal yang gitu. Soal nomor 2 agak panjang banget. Ya, kuncinya tadi harus menemukan apa? Fx-nya ya. Jadi Fx-nya itu yang apa? Yang kuncinya itu jangan lupa. Kalau ekspektasi X saja tadi kan langsung dapat cari dari nilai Sx-nya. Tapi kalau fungsi densitasnya ya turunan dari Sx-nya. Sx itu L, X dibagi L0. Itu jangan lupa tuh. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan dipoto. Ini udah ya. Halo? Belum ada, Ya, Bu. Bu. Cukup ya? Ya, nanti ada Belum ada, pertanyaan. Bu. Cukup, Ibu. Ini. Silakan dipoto. Lengkapi aja. Yang ini kan artinya kan udah ada nilainya 7,5 kuadrat. Sorry. 7,5 kuadrat. Oke. Selesai. Lumayan latihannya ditambah dengan latihan yang tadi yang UDD ya. Sudah juga, udah semua diwakili satu-satu lah. Masih ada pertanyaan, Kak? Mau Jumatan silakan. Saya tutup semua ya. Jangan lupa absennya. Jangan sampai nanti di ujung akhir semester semua minta ke saya, Bu, lupa tolong tanda tangan karena udah nggak bisa masuk. Saya satu-satu tanda tangan. Saya juga nggak hafal. Akhirnya merem aja semua tanda tangan. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Nggak ada suara. Pamit ya, saya tutup ya. Yuk. Terima Ya. kasih Terima banyak, kasih banyak, Bu. Ibu. Sama. Terima kasih, Bisa, Bu. Bu.